Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, ini itu lanjutan dari bab sebelumnya. Kalian kan sudah belajar tentang variabel dalam bab 3 dalam bentuk aljabar. Nah, ini lanjutannya di bab 4, persamaan linier satu variabel. Di sini kompetensi dasarnya yaitu 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini IPK-nya ada 2. Yang pertama itu menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk persamaan linier satu variabel. IPK yang keduanya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi pada bab 4 ini, siswa diharapkan dapat menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk persamaan linier satu variabel dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan teliti. Nah, variabel, apa itu variabel? Kalian kan sudah belajar di bab sebelumnya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z. Di sini ada contoh. Harga 5 buah apel adalah 20.000. Bentuk aljabarnya, kita misalkan apel itu sebagai variabel A. Maka 5 apel sama dengan 20.000 atau 5A sama dengan 20.000. Nah, A ini dapat kita tuliskan berarti sebagai variabel gitu. Jadi variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Di sini variabelnya itu A. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Di sini contohnya itu ada 3. Lihat, untuk yang nomor 1 itu variabelnya X, dia variabelnya cuma 1. Maka di sini merupakan persamaan linier satu variabel. Di sini variabelnya itu hanya Y. Maka ini juga termasuk dengan persamaan linier satu variabel. Yang ini lihat ada X, ini ada Y. Maka ini karena variabelnya ada 2, maka ini persamaan linier 2 variabel gitu. Jadi yang termasuk PLSV itu hanya yang contoh 1 dan contoh 2 seperti itu. Lihat, penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, di sini ada caranya itu 2. Yang pertama itu penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan cara substitusi. Cara penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan substitusi adalah mengganti variabelnya dengan nilai-nilai pengganti yang telah ditentukan sehingga persamaan menjadi kalimat yang benar. Contohnya, di sini ada bentuk persamaan linier satu variabel X plus 16 sama dengan 19. Tentukan nilai X dari persamaannya. Di sini kan dengan cara substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti. Jadi di sini kita misalkan X plus 16 sama dengan 19. Di sini kita harus mengganti nilai X dengan angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan 16 itu hasilnya 19. Misalnya kita coba dari 1. X-nya diganti dengan 1. 1 ditambah 16. Berapa? 17. Berarti ini salah. Karena tidak memenuhi persamaan ini. Karena harus sama dengan 19. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 ditambah 16. Berapa? 18. Oh, masih salah. Gitu. Kita cari lagi. Kita ganti X-nya dengan 3. 3 ditambah 16. Hasilnya berapa? 19. Karena sudah memenuhi persamaannya, maka X yang
memenuhi dari persamaan X plus 16 sama dengan 19 yaitu 3. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Ini dengan cara substitusi. Sekarang cara yang kedua. Penyelesaian persamaan linier satu variabel menggunakan persamaan setara. Nah, di sini kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya gini, X plus 16 sama dengan 19. Kita akan menghilangkan angka 16. Nih. Di sini karena dia positif berarti lawannya negatif. Berarti di sini maka harus dikurangi. Karena dia positif kan, lawannya negatif, maka dia harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Berarti X plus 16 kurangi 16 sama dengan 19 kurangi 16. Di sini kedua ruas dikurangi 16 gitu. Maka didapat X 16 kurangi 16 jadinya habis 0. 19 kurangi 16 itu hasilnya 3. Jadi sama dengan yang tadi, X yang memenuhi persamaan X plus 16 sama dengan 19 yaitu X sama dengan 3. Seperti itu. Sekarang penyelesaian persamaan linier satu variabel. Kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Lihat, di sini ada bentuk persamaan 3x kurangi 7 sama dengan 20. Berarti di sini 3x kurangi 7 sama dengan 20. Ingat, yang harus kalian lakukan itu menjumlahkan atau mengurangkan. Berarti di sini yang harus kita hilangkan itu negatif 7. Biar nanti yang sebelah kirinya itu tinggal variabel X aja sama koefisiennya. Di sini 3x kurangi 7 sama dengan 20. Ini negatif 7. Berarti kita harus menjumlahkan karena lawannya negatif kan jumlah. Ya kan? Berarti 3x dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 20 ditambah 7 gitu. Nah, ini kedua ruas ditambah gitu. Sama kayak yang tadi, kalau yang tadi itu kedua ruas dikurang, kalau yang ini kedua ruas ditambah. Negatif 7 ditambah 7 hasilnya habis 0 gitu. Berarti 3x sama dengan 20 ditambah 7. Berarti 27. Nih, karena ini sifatnya pembagian, karena kita akan menghilangkan 3. Ya kan, berarti kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti yang ini nanti kedua ruas dibagi, karena kita akan menghilangkan angka 3 untuk mendapatkan nilai X, berarti dibagi 3. Kalau di sininya angka 4, berarti dibagi 4. Kalau di sininya angka 5, berarti dibagi 5. Berarti di sini 3 X dibagi 3 sama dengan 27 dibagi 3. Maka didapat 3 bagi 3 itu 1 X, karena angka 1 itu nggak usah ditulis. Berarti tinggal X. 27 dibagi 3 itu 9. Berarti X yang memenuhi dari persamaan 3X kurangi 7 sama dengan 20 yaitu 9. Seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam pemecahan masalah persamaan linier satu variabel. Lihat,
Yang pertama itu sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam soal. Yang kedua, jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama, begitupun sebaliknya. Dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Yang keempat, jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0. Begitupun sebaliknya. Di sini lihat, ada contoh soal. Diketahui harga satu buah anggur 3 kali harga 1 kilo buah salak. Jika ibu membeli 2 kilo buah anggur dan 5 kilo buah salak, maka ibu harus membayar 33.000. Yang pertama itu buatlah kalimat matematika dari keterangan di atas. Berarti di sini kita jawab. Di sini A. Buatlah kalimat matematika dari keterangan di atas. Lihat di sini. Harga 1 kilo buah anggur 3 kali harga 1 kilo buah salak. Berarti patokannya kita buah salak dulu karena 3 kalinya. Ya kan? Berarti salak itu kita misalkan dengan variabel X. Salak kita misalkan dengan variabel X. Yang ini 1 kilo buah anggur. Berarti kan 1 kilo anggur itu sama dengan 3 kilo salak. Berarti di sini 1 kilo anggur itu di sini dapatnya 3 karena salak itu sebagai variabel X, berarti 3X. Berarti di sini model matematikanya yaitu 1 kilo buah anggur 3 kali harga 1 kilo buah salak. Berarti di sini salak ditambah anggur itu hasilnya salak ditambah anggur. Berarti salak itu sebagai X, anggur itu sebagai 3X. Seperti itu. Ini kalimat matematika dari keterangan di atas. Sekarang cari yang B. Harga 1 kilo buah anggur dan 1 kilo buah salak. Nah, di sini yang B-nya harga 1 kilo anggur dan harga 1 kilo salak. Itu. Tadi kita lihat di soalnya, jika ibu membeli 2 kilo anggur ditambah 5 kilo salak, itu sama dengan 33.000. Tadi dapat anggur itu sebagai 3X. Berarti 2 kali 3X ditambah 5, salak itu sebagai X sama dengan 33.000. 2 kali 3 itu 6X ditambah 5X sama dengan 33.000. Nah, 6 tambah 5 itu 11. Berarti 11X sama dengan 33.000. Nah, ini kita pakai cara aturan perkalian dan pembagian. Berarti untuk menghilangkan 11 itu maka kedua ruas dibagi 11. Gitu. Maka di sini 11 dibagi 11X sama dengan 33.000 dibagi 11. 11 bagi 11 1X berarti kita tulis sebagai X. 33.000 dibagi 11 itu dapatnya 3X.
Nah, berarti X-nya didapat 3.000. Berarti di sini harga anggur itu kan 3X, ya kan? Berarti karena X-nya dapatnya 3.000, kita substitusi X-nya, kita ganti jadi 3.000. Berarti 3 kali 3.000. Berarti harga anggur 1 kilo itu 9.000 gitu. Jadi ini 1 kilo anggur dapat 9.000. Berarti 1 kilo salak, tinggal tulis karena X itu sebagai salak, berarti X itu harganya 3.000 gitu. Kita lanjut ke yang C. Di sini, jika seseorang membeli 3 kilo anggur ditambah 4 kilo salak, berapa orang itu harus mengeluarkan uang untuk membeli 3 kilo anggur dan 4 kilo salak? Di sini anggur itu dapatnya 9.000, berarti 3 dikali 9.000 ditambah 4 dikali salak itu dapatnya berapa? 3.000 dikali 3.000. Di sini dapatnya 3 kali 9 itu 27.000. 4 kali 3 yaitu 12, berarti 12.000. Berarti di sini sama dengan 27 ditambah 12.000 itu hasilnya 39.000. Jadi kalau misalnya kita akan membeli 3 kilo anggur sama 4 kilo salak, maka uang yang harus dikeluarkan itu 39.000. Baiklah, sampai sini dulu. Selamat belajar. Kita lanjut lagi materi selanjutnya nanti minggu depan, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.